Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat beriringan salam, tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkanlah nama saya Syarifah Sofi Nabila. Saya bersekolah di Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Adapun maksud dan tujuan saya pada malam hari ini ingin menyampaikan pertanyaan syarahan kepada Bapak Ibu semua sebagai tugas melengkapi nilai dari pihak sekolah. Untayan syarahan saya berjudul Birrul Walidain atau berbakti kepada orang tua. Birrul Walidain, berbakti kepada orang tua adalah hal yang diperintahkan dalam agama kita, agama Islam. Berbakti kepada orang tua tidak perlu tuntutan dari norma sosial dan norma kesopanan. Namun yang paling utama adalah mengikuti perintah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah benar berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu bersekutukannya dengan siapapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Hadirin wal hadirat, salah satu ibadah teragung di dalam Islam setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua hukumnya wajib, fardhu ain. Tak peduli siapa orang tua kita, pekerjaannya apa, kehidupan sehari-harinya, yang
Pasti Bapak Ibu semua tahu dengan kisah cerita rakyat tentang Lalin Kundang. Itu banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil. Sampai disadari banyak sekali Lalin Kundang yang ada pada zaman sekarang. Dari inti dari ceramah saya pada malam hari ini adalah janganlah mendurhakai kedua orang tua kita. Selalu ingat akan azab yang Allah berikan. Dan jika disuruh sama orang tua kita, jangan melawan. Selalu baik terhadap orang tua kita. Jangan mendurhakai orang tua kita. Selalu berbakti kepada orang tua kita. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu santapan Rohani Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Yani dengan tema kekuatan doa. Kepada Ustaz dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad khairi khalqillahi wa ala alihi wa man walahu. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Yang saya sayangi adik-adik sekalian. Gak perlu lagi panjang mukadimah ya, karena tadi udah dibahas birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Nah, maka ini ya perlu berbakti kepada adik-adik. Harus berbakti kepada orang tua, jangan melawan orang tua. Ya, karena orang tua adalah wakil Allah. Yang mana orang tua ini adalah dia mendidik kita, mengasuh kita. Tangis kita adalah gundah mereka, sakit kita adalah penderitaan mereka.
Banyak orang ini saat sekarang ini air susu dibalas dengan air tuba, lupa kacang akan kulitnya, lupa kepada orang tua. Mari berbakti pada orang tua, jangan lawan kedua orang tua, apalagi guru, sama statusnya. Kalau kita lawan, kita tidak akan selamat dunia dan akhirat. Ya adik-adik ya, pernah melawan guru? Orang tua? Pernah? Gak pernah? Nah, alhamdulillah nggak pernah ya. Dia guru jangan juga dilawan. Dah, itu tadi berbakti kepada orang tua ya. Sekarang kita membahas tentang kekuatan doa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kekuatan doa. Maka doa ini adalah senjata orang mukmin. Maka kita ini senjata kita, doa. Apapun kita kembalikan kepada Allah, yaitu berdoa. Permasalahan apapun kita doa. Rezeki kita kurang, lebih apa? Doa. Maka doa ini bermakna seruan. Jadi berdoa itu artinya menyeru, mengucapkan, memanggil. Sedangkan secara istilah doa adalah suatu permohonan dan permintaan. Kita ini semua minta kepada Allah. Hari ini rezeki sedikit, alhamdulillah, berdoa. Mudah-mudahan akan lipat gandakan. Sedikit rezeki, syukuri. Kalau kita syukuri, Allah akan lipat gandakan, Allah akan tambahkan rezeki kita. Kalau kita tidak bersyukur, maka azab akan pedih untuk kita. Maka orang-orang yang tidak berdoa inilah orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Ya, suatu saat Allah akan ijabah doa kita. Maka dia itu butuh proses, butuh perjuangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa lama doa yang kita lakukan, kita kerjakan, pasti Allah ijabah. Doa Korun aja dikabulkan oleh Allah. Gimana Korun? Korun dulunya angkuh, padahal dulunya dia tuh rajin beribadah, yaitu Korun. Yang mana Korun dulunya adalah kedudukannya, statusnya itu adalah miskin, fuqara wal masakin. Hidupnya si batang kara, sampai anak-anaknya kelaparan, istrinya kelaparan, bajunya compang-camping, yaitu Korun. Dia tuh rajin beribadah, taat beribadah kepada Allah. Sholatnya tidak pernah tinggal. Dia memohon kepada Allah sampai dia nangis-nangis, dimudahkan rezekinya. Akhirnya apa? Allah mudahkan rezekinya. Dia ini angkuh, sombong, meningkat kekayaannya. Dia ini kejam dan takabur, sombong, suka rentenir. Nah inilah kalau ada orang-orang yang suka rentenir, uang riba, menawarkan riba, orang pelit, bakhil, sama itu seperti Korun. Maka Korun itu setelah kaya, dia berhura-hura, bersenang-senang, bermewah-mewah. Allah lenyapkan semua hartanya ke seluruh permukaan bumi ini. Itulah Korun. Ya, Allah uji kekayaannya itu. Padahal dia itu udah dikabulkan doanya, udah diijabah oleh Allah doanya. Maka itulah, apabila kita saat berada di atas, udah dikabulkan doa kita, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Karena itu mungkin udah ujian, ada cobaan. Maka itu tetap bersyukur kepada Allah, yaitu dengan berdoa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, doa adalah senjata orang mukmin dan tiang agama, serta menjadi cahaya di langit dan di bumi. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah itulah dia tuh sebagai senjata orang mukmin doa ini. Seperti kejadian di Palestina pada saat sekarang ini, yang dijajah oleh Israel laknatullah. Kita tidak mampu ke sana, tidak mampu menyumbang dengan harta. Kalau kita mampu silahkan, kalau tidak mampu cukup berdoa. Doa inilah lebih tajam. Doa senjata orang mukmin. Makanya doa lebih tajam.
Maka jangan pernah lupa kita berdoa, selalu berdoa setiap sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahman wa kanu lana khashi'in. Artinya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa pada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Kita ini berdoa selalu ya, harus selalu dalam khusyuk, memohon kepada Allah dengan tawadu. Bukan masalah saya berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki sedikit aja. Nggak boleh berdoa kayak gitu. Ya Allah belikan aku rezeki pada saat sekarang ini aku lagi susah. Silahkan kau belikan rezeki. Kalau enggak kau kasih pun enggak apa-apa. Enggak begitu cara berdoa. Ya Allah limpahkanlah rezeki kepada kami yang banyak. Ya, yang jauh dekatkanlah ya Allah untuk kami. Minta rezeki doa itu banyak-banyak silahkan. Kenapa doa kita tidak dijabah oleh Allah? Karena kita tidak pernah sholat. Sholat kita rusak. Sholat kita nggak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena tidak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk? Karena wudhunya tidak sempurna, toharohnya tidak beres, bersucinya tidak beres. Umat Islam paling banyak disisa di alam kubur. Penyebabnya apa? Karena toharohnya tidak beres, bersucinya tidak beres. Kalau udah bersuci tidak beres, dengan toharoh tidak beres, maka sholatnya tidak diterima. Makanya itu penting. Jangan sepele kita masalah tentang bersuci, ya, masalah toharoh. Kenapa selama ini doa saya tidak diijabah? Karena itu tadi penyebabnya, sholatnya tidak diterima. Ya, kemudian apa lagi? Karena banyak maksiat. Kenapa selama ini doa saya tidak diijabah? Karena maksiat. Dia butuh proses. Tahun ini, tahun depan mungkin diterima. Tahun yang lalu, 2021 lalu kita udah berdoa, bisa 2002 terwujud, atau bisa di 2023. Karena dia tuh butuh proses dia. Proses. Karena apa? Mungkin karena kita banyak maksiat. Orang-orang yang langsung doanya diijabah oleh Allah, mungkin dia jarang berbuat maksiat. Hatinya bersih, hatinya suci, tidak pernah melakukan sifat-sifat yang tercela, selalu melakukan sifat-sifat yang terpuji. Tidak pernah di dalam hatinya itu hasad, dengki, penyakit hati dan dirinya tidak pernah. Ghibah. Ya, maka ini begitulah kita proses kita ini. Tetap kita berdoa. Tetap berdoa. Maka ini akan dikabulkan suatu saat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka doa ini penajam untuk kita. Jangan kita saling menyalahkan. Ini pakai kunut, sana tidak pakai kunut. Itu salah, itu bid'ah, itu ini. Tidak ada. Yang kita permasalahkan inilah pada saat sekarang ini. Yang kunut salahkan yang ini. Padahal dua-duanya bagus. Ya, yang kunut silahkan. Dia pakai mazhab Syafi'i. Atau yang lainnya pakai mazhab Anbali. Silahkan Hanafi. Atau mazhab Maliki silahkan, yang mau pakai kunut silahkan. Bagus kedua-duanya untuk penajam. Yang dipermasalahkan pada saat sekarang ini bukan yang masalah kunutnya. Orang yang tidak sholatnya, tidak sholat subuh, tidak sholat 5 waktu, itu yang dipermasalahkan pada saat sekarang ini. Bukan masalah ini doa ini gak boleh, ini gak. Maka kita tetap lantunkanlah doa kita setelah sholat. Setiap sholat kita berdoa. Berzikir, berdoa, berzikir, berdoa. Namun kan pada saat sekarang ini banyak orang, doa kemarin aja belum dikabul oleh Allah. Gimana mau doa akan datang? Akhirnya putus asa, nggak usah lagi sholat. Bukan begitu. Butuh proses dan perjuangan. Berjuang terus berjuang proses kita dalam berdoa. Karena doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Kita memohon kepada Allah, banyak-banyak berdoa. Insya Allah ada usaha nanti untuk kita. Hasilnya akan dapat, yaitu dengan usaha doa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama ini adalah kekuatan doa itu adalah yaitu senjata orang mukmin, dan wabil khusus
kita adalah di bulan Ramadan ini adalah silahkan banyak berdoa, karena bulan penuh ampunan, bulan pembakar dosa, bulan itqun minan nar, dijauhkan dari api neraka. Banyak-banyak berdoa. Allah bukakan di bulan Ramadan ini. Inilah kesempatan kita perbanyak sholat duha, sholat tahajud tengah malam, sholat sunat lainnya, karena di tengah-tengah itulah yang sunyi, ya. Maka Allah langsung Allah ijabah. Tengah-tengah malamnya itu qiyamul lail, yaitu sholat tahajud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin sampai di sini saja. Adapun perkataan yang benar datangnya dari Allah, adapun perkataan yang salah datangnya dari saya. Lihatlah perkataannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.